Persaingan sengit lini depan Real Madrid musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Real Madrid memasuki musim tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan ambisi besar di bawah pelatih anyar, Xabi Alonso. Setelah perombakan skuad yang signifikan, terutama di lini belakang, fokus utama kini tertuju pada kekuatan lini depan yang menjadi ujung tombak serangan Los Blancos. Persaingan di sektor ini menjadi sorotan karena keberadaan beberapa pemain bintang yang siap bersaing untuk posisi utama. Lini depan Real Madrid kini dihuni oleh nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Rodrigo, yang semuanya memiliki kecepatan dan kemampuan teknis tinggi. Pelatih Xabi Alonso berupaya mengoptimalkan potensi mereka dengan formasi yang fleksibel, memungkinkan para pemain ini saling melengkapi dalam menciptakan peluang dan gol. Pelatih Xabi Alonso membawa visi baru untuk lini depan Real Madrid dengan menempatkan Vinicius Junior sebagai salah satu pemain kunci. Vinicius yang dikenal dengan kecepatan dan driblingnya, kini mulai sering dimainkan tidak hanya sebagai winger. Mbappe mampu bermain efektif di berbagai posisi depan, dan kehadirannya sangat vital dalam strategi menyerang tim. Alonso berharap Mbappe dapat terus berkembang dan menjadi faktor penentu kemenangan di banyak laga. Selain para bintang utama, Real Madrid juga mengandalkan pemain muda seperti Endrick dan Gonzalo Garcia sebagai bagian dari lini depan. Kehadiran mereka memberikan energi baru dan persaingan sehat untuk mendapatkan tempat di starting 11. Toni Kroos mengirim pesan kuat kepada Xabi Alonso di Real Madrid. Legenda Real Madrid, Toni Kroos, yakin mantan klubnya akan kesulitan mencari pemain yang mampu menggantikannya. Sejak pensiun dari karir gemilangnya sebagai pemain dengan gelar Liga Champions bersama Real Madrid, Toni Kroos kerap berbagi pandangannya tentang mantan klubnya. Pada musim pertamanya tanpa gelandang asal Jerman itu, Los Blancos hanya finish kedua di La Liga dan dibantai Arsenal dengan skor telak 5-1 di Liga Champions, dua kali kekalahan yang berujung pada pemecatan pelatih Carlo Ancelotti dan penunjukan Xabi Alonso sebagai penggantinya. Meski memiliki skuad berisi pemain-pemain kelas dunia, Los Blancos masih kesulitan menguasai permainan berkali-kali. Menurut Kroos, penyebab utamanya terletak pada absennya konduktor sejati seperti dirinya. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Kroos dengan jujur mengatakan, mereka masih kekurangan pemain seperti saya, dan masih mencarinya. Tidak banyak pemain seperti saya, dan mereka yang memilikinya tidak mudah dibeli. Terlalu dini untuk menilai Real Madrid di bawah Xabi. Perubahan dan ide-ide baru butuh waktu untuk diterapkan. Namun, saya yakin Xabi tahu cara menyesuaikan diri, karena jelas ada banyak hal yang perlu diubah. Dengan skuad yang berkualitas seperti itu, segalanya harus berjalan lebih lancar. Tak lama setelah Kroos pensiun, pelatih Ancelotti mengakui bahwa mencari pengganti anak didik kesayangannya akan sangat sulit, karena opsi seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Dani Ceballos, atau Eduardo Camavinga tidak memiliki kemampuan mengoordinasikan bola di level yang sama. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Arda Güler bisa bermain lebih ke tengah di masa mendatang, tetapi talenta Turki itu masih terlalu muda. Real Madrid pernah mencoba merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad, tetapi sang gelandang memilih bergabung dengan Arsenal. Cristiano Ronaldo bujuk Rodrigo gabung Al Nassr, fix tinggalkan Real Madrid. Masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin tidak menentu. Meski tampil apik selama beberapa musim terakhir, pemain Brasil itu kini tidak lagi otomatis menjadi pilihan utama. Kondisi ini membuat beberapa klub mengintip peluang, termasuk Arsenal dan Al Nassr. Namun, setelah Arsenal mengubah prioritas transfer mereka, Al Nassr kini disebut siap melakukan manuver besar. Cristiano Ronaldo bahkan dilaporkan secara pribadi merekomendasikan Rodrigo sebagai rekrutan ideal untuk memperkuat skuad klub Arab Saudi tersebut. Rodrigo sempat disebut menjadikan Arsenal sebagai tujuan utama di musim panas ini. Namun, peluang itu mengecil seiring keputusan Mikel Arteta untuk memprioritaskan nama lain. Situasi itu dimanfaatkan Al Nassr, yang langsung bergerak untuk mendekati sang pemain. Menurut Sky Sport, klub yang diperkuat Ronaldo itu siap memberikan tawaran cek kosong agar Rodrigo bersedia pindah. Cristiano Ronaldo kabarnya menjadi pihak yang mendorong langsung langkah ini. Dia menilai Rodrigo bisa membawa Al Nassr ke level berikutnya dan memperkuat ambisi klub di kancah internasional. Kontak awal antara pihak Al Nassr dan perwakilan Rodrigo disebut sudah terjadi. Namun, sang pemain masih ingin bertahan di Eropa, antara tetap di Madrid atau hijrah ke Premier League. Meski demikian, Al Nassr tidak menyerah.
mereka siap menyodorkan tawaran yang sulit ditolak untuk membujuk Rodrigo yang masih terikat kontrak di Bernabeu hingga 3 tahun ke depan. Real Madrid disebut menetapkan harga sekitar 70 juta pounds untuk melepas Rodrigo, dengan catatan 68 gol dan 51 assist dari 270 laga, nilainya dianggap pantas. Tantangan besar Xabi Alonso. Real Madrid jumpa PSG di semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Real Madrid berhasil melenggang ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 dan akan bersua Paris Saint-Germain. Pelatih Madrid, Xabi Alonso, menyebut duel kontra PSG menjadi tantangan besar bagi timnya. Los Blancos bersua Borussia Dortmund pada perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Mereka berhasil memimpin 2-0 hingga duel berjalan 90 menit. Sepasang gol Madrid disarankan Gonzalo Garcia pada menit ke-10 dan Fran Garcia menit ke-20. Masuk menit ke-92, Dortmund mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Maximilian Baya. 2 menit berselang, Real Madrid mengukir gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe. Madrid bermain dengan 10 orang setelah Dean Huijsen diganjar kartu merah pada menit ke-96. Kehilangan satu pemain, Real Madrid kembali kebobolan pada menit ke-98, kali ini lewat eksekusi penalti seru Guirassy. Sampai duel berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta, skor 3-2 untuk kemenangan Real Madrid tetap bertahan. Xabi Alonso mengaku puas dengan penampilan Real Madrid yang mendominasi jalannya laga. Berkat kemenangan atas Borussia Dortmund, Real Madrid berhasil melenggang ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Lawan berikutnya yang bakal mereka hadapi adalah Paris Saint-Germain. Les Parisiens menembus babak 4 besar setelah mendepak Bayern Munchen pada perempat final dengan skor 2-0 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025, malam WIB. Xabi Alonso buat keputusan mengejutkan soal masa depan Rodrigo. Real Madrid dan Xabi Alonso terbuka untuk melepas Rodrigo musim panas ini, di tengah rumor kepindahannya ke Arsenal. Xabi Alonso tidak akan menghalangi kepergian Rodrigo jika pemain berusia 24 tahun itu memang berkeinginan untuk meninggalkan klub. Syaratnya, nilai transfer yang ditetapkan oleh klub harus terpenuhi, menunjukkan bahwa Madrid bersedia bernegosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Di balik layar, ada indikasi ketidakpuasan dari pihak Rodrigo. Tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran sang pemain, terutama ayahnya yang juga bertindak sebagai agen, Eric Gus, dikabarkan tidak senang dengan situasi Rodrigo saat ini di Santiago Bernabeu. Mereka merasa bahwa posisi Rodrigo semakin terpinggirkan. Kondisi ini disebabkan oleh kehadiran trio bintang yang kini menjadi pilihan utama di lini serang, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Dominasi ketiga pemain ini membuat Rodrigo kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten, memicu spekulasi mengenai masa depannya di klub raksasa Spanyol tersebut. Sumber-sumber yang dekat dengan klub mengindikasikan bahwa penurunan posisi Rodrigo ini mungkin disebabkan oleh kurangnya motivasi yang ditunjukkan oleh pemain asal Brasil tersebut dalam sesi latihan. Isu motivasi ini bisa menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pelatih dalam memilih starting 11. Di tengah situasi ini, Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rodrigo guna mengisi posisi sayap kiri dalam lini serang mereka. Selain itu, rumor kepindahan ke Paris Saint-Germain juga sempat mencuat dalam 24 jam terakhir, menunjukkan banyaknya peminat untuk sang pemain. Madrid sendiri diyakini mematok harga sekitar 70 juta pound untuk Rodrigo, mencerminkan nilai tinggi yang mereka berikan pada aset berharga ini. Real Madrid mau tukar Camavinga dengan Vitinha. Real Madrid dilaporkan tengah menyusun strategi besar untuk mendatangkan Vitinha dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Portugal tersebut dianggap sebagai kandidat ideal untuk menjadi pengatur tempo baru di lini tengah Los Blancos, menggantikan peran jangka panjang Luka Modric yang mulai menepi dari pusat permainan. Menurut laporan berita dari Defensa Central, klub ibu kota Spanyol itu menilai Vitinha sebagai tambahan yang sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Namun, ada satu rintangan besar, kontrak Vitinha di PSG masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2029 dan klub asal Prancis tersebut tidak menunjukkan keinginan untuk menjual sang pemain dalam waktu dekat. Meski peluang tampak kecil, Real Madrid tidak sepenuhnya menutup kemungkinan, jika situasi berubah, atau jika PSG mulai tertarik dengan pemain mereka, Madrid siap bertindak cepat.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memasukkan Eduardo Camavinga dalam paket transfer. Camavinga, yang selama ini kesulitan mendapatkan tempat reguler di skuad utama, telah lama masuk dalam radar PSG. Proposal Madrid dikabarkan akan bernilai total 1,9 triliun rupiah, termasuk Camavinga di dalamnya. Bagi PSG, ini mungkin jadi tawaran menarik, mengingat nilai pasar Camavinga masih tinggi dan kontribusinya di level Eropa cukup konsisten. Dengan selesainya turnamen Piala Dunia antar klub, Madrid melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa keputusan tetap akan diambil secara bijak, bukan karena tekanan atau harga yang melambung tinggi.